Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Wasal Rizky, saya dari S1 Ilmu Olahragaan angkatan 2019, saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya menjabat sebagai wakil ketua umum. Di sini saya akan membawakan acara yang bertajuk Tikes Talk. Di sini saya sudah mengundang beberapa teman-teman dari 4 prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita berkenalan dulu dengan para narasumber. Baik, untuk nama saya Wanda Saputri, saya dari BEM Fikes, menjabat sebagai Kadif Bimas. Kebetulan saya perwakilan dari D3 Kebidanan. Ya, saya Salma Dibaris Manandi, saya dari BEM Fikes, menjabat sebagai divisi sponsorship. Kebetulan saya di sini mewakili prodi gizi. Halo, saya Nena Fauzia Sari dari S1 Farmasi. Di sini saya sebagai Ketua Himpunan Farmasi 2021. Oke, hai semuanya, gue Muhammad Regulatori dari Prodi S1 Ilmu Olahragaan dan menjabat sebagai Ketua Himpunan di Ilmu Olahragaan. Nah, kita udah kenalan nih sama 4 orang narasumber kita ini. Rata-rata mereka dari angkatan 2019. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya buat mereka. Akang Teteh, semuanya berempat orang ini saya mau nanya nih sedikit pertanyaan. Yang pertama, sejak pandemi ini kan kuliah online nih, Kang Teteh. Kegiatan Kang Teteh selama kuliah online ini apa aja sih yang dilakuin? Baik, selama pandemi ini kegiatan perkuliahan online itu lancar sih. Mungkin kendalanya ketika praktikum sih. Jadi praktikum di rumah itu alat-alatnya keterbatasan, sehingga sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan ini kita dituntut sebagai lebih kreatif lagi untuk memanfaatkan alat yang ada di rumah. Jadi kegiatan saya selama pandemi ini saya mengikuti kegiatan organisasi dan panitia yang disediakan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Tujuannya untuk mengembangkan diri, melatih public speaking, dan menambahkan teman di luar prodi saya. Berarti kalau kebidanan melahirkannya online gitu? Apa enggak? Belajar melahirkannya online? Enggak sih, kita lebih belajarnya lebih di video di YouTube. Oh, di video. Yang memanfaatkan media sosial, jadi tidak ada alasan kita bermalas-malasan selama pandemi ini. Mantap. Lanjut. Teteh Dipa. Kegiatan selama kuliah online ya kuliah gitu. Walaupun cuma di rumah ya. Iya, ya nggak kuliah. ngapa-ngapain. Yang penting ya tetap semangat, jangan malas-malasan. Kan biasanya kalau kuliah online di rumah itu cuma ya gitu aja. Yang penting kita masuk aja Zoom, masuk room Zoom aja. Enggak gitu. Kita harus semangat juga untuk kuliah, untuk belajar. Mungkin kendalanya ya di situ. Sinyal sama praktikum. Kalau di gizi itu praktikumnya gampang sih. Yang susah paling kayak ada kayak alat buat alat lab cek gitu. darah gitu Oh, ya, alat yang di lab yang nggak ada gitu. Yang Kita nggak di rumah. Susah manfaatin. Agak susah gitu. Terus kegiatan selain kuliah online apa aja? Oh, organisasi? Untuk kegiatan kegiatan yang selain kuliah itu, iya saya ikutan organisasi, terus ikut kepanitiaan yang disediakan oleh fakultas. Oke, lanjut, Teteh. Oke, kalau untuk saya, kalau kuliah online lancar-lancar aja sih. Terus kalau di farmasi praktikumnya itu biasanya pakai video ya dari YouTube kayak gitu. Ya bisa dibilang kita harus banyak mengeksplor diri di luar prodi ya, karena kalau kita ikutin apa yang ada di prodi mungkin pengembangan dirinya kurang. Terus kalau untuk kegiatan yang saya jalanin sekarang paling organisasi, pastinya jalanin proker dan lain sebagainya. Terus juga sekarang saya lagi jadi relawan Satgas Covid dan mengembangkan dirinya lewat ya banyak ikut kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh UNIF mungkin atau yang lainnya. Mantap. Lanjut nih ke cowok sendiri. Oke, untuk kegiatan kuliah online yang terutama buat saya pribadi sih menyibukkan atau sibuk belakangan ini pas online itu pertama karena kita olahraga gitu. Jadi pasti banyak juga yang sedang menuju ke event karena event terdekatnya adalah babak kualifikasi Porda. Nah, jadi itu paling 50-50 antara belajar dan latihan. Cuman ya
sebenarnya nggak 50-50 sih, lebih banyak main gitu, mending belajar. Ya, Berarti bukan latihan dong. bukan latihan. Berarti main ya. Main. Lebih ke main. Ya jadi ya kendala banget sih selama online ini, karena kita prodi olahraga kalau memang nggak praktek susah gitu buat mencerna teori. Ngapain? Ya ngapain gitu. Susah. Ya makanya Bapak Menteri segera ya tolong. Tolong Bapak Menteri ingat. Sama kegiatan selain kuliah sih organisasi ya, sama kayak si Teteh tadi. Teteh Terus tadi. juga sama lagi jadi relawan vaksinator terutama di Karawang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Akang Teteh, perasaannya gimana sih bisa masuk prodi yang ada di Fikes ini? Perasaannya Iya. pasti sih pas awal ini wow gitu. Wow, enggak tuh. Ada kesehatan gitu ya. Iya. Cuman ya karena di Unsika sendiri nggak ada fakultas keolahragaan. Jadi ilmu keolahragaan ini karena basicnya sains, jadi masuk ke ranah kesehatan gitu. Awalnya sempat kaget sih karena yang niat masuk olahraga kan ngindarin biologi, fisika dan lain-lainnya. Ternyata di ilmu olahraga karena basicnya sains, jadi kita ketemu lagi. Cuman ya asik sih, tantangan banget buat bisa terus upgrade diri. Yang pasti berkesan sih ada di Fakultas Ilmu Kesehatan di Unsika ini. Lanjut ya. Ya pasti rasanya senang lah ya. Terus juga karena dari awal saya sendiri memang mau tertarik gitu dengan jurusan farmasi. Ya pasti seru lah, pokoknya nanti kalian bakal betah di farmasi. Wah, betah. Promosi ya. Promosi. Kalian. Bisa. Kalian yang lihat ini, dia lagi promosi. Ya, sebelum lanjut saya mau nanya nih, domisili Akang Teteh sebenarnya dari mana? Apa khas di Karawang atau dari luar daerah? Dari Tewanda di mana? Saya dapetnya di Kosambi. Oh, di Karawang berarti ya? Iya, masih di Karawang. Kalau Teh Dipa? Saya dari Wadas. Wadas Karawang. Wadas sono. Apa ya? Karawang Apa kali ya? ya? Lama-lama Wadas iya masih Kabupaten Karawang. Kabupatennya. Saya Cikampek. Cikampek itu sebenarnya Karawang apa bukan? Karawang. Cikampek. Beda sendiri. Suka nggak diaku ya? Dia punya dinasti. Kalau Akang Kota Bogor. Kota Bogor. Berarti di sini ngekos. Nganggur. Ngekos. Gawat. Bahaya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih pesan terus saran buat maba yang bakalan masuk ke Fikes ini? Jadi, Ya, lebih tepatnya sih lebih ke pesan sih untuk maba-maba, untuk adik-adik tetap jalani dan nikmati setiap proses pembentukan orientasi dari maba ke mahasiswa, walaupun secara online tetap dijalani saja. Dan ketika sudah jadi mahasiswa, kurangi rasa ngeluh-ngeluhnya, ingat perjuangan kalian untuk diterima di fakultas ini, dan jadikanlah motivasi kakak tingkat kalian maupun di prodi ataupun di luar prodi sebagai motivasi semangat kalian selama menempuh pendidikan di kampus ini, karena perjalanan kalian itu masih panjang deh. Terima kasih. Mantap. Tipsnya untuk maba. Semangat, jangan itu mau Lebih ke semangat. Iya. Kalau nggak semangat itu takutnya nggak semangat Oh, iya. gitu. Dan lebih ke pesan sih ini ya, kalau udah masuk ke prodinya masing-masing, udah masuk Fikes, jangan ada pikiran salah jurusan. Jangan. Karena itu tuh dari kemauan kitanya masing-masing gitu kan. Kita harus mengasah kemampuannya di mana, jadi bukan salah jurusan, tapi apa sih? Kita diri Iya, dari diri kita masing-masing gitu. Kita lanjut. Buat maba-maba semangat terus, baik offline ataupun online nantinya. Terus banyakin kembangin skill dan soft skill di luar, jangan terpaku sama mata kuliah tapi tetap fokus sama kuliah. Kalau bisa 100 di kuliah, di luar pun 100, jangan sampai pincang kaki. Udah sih itu aja. Oke. Tangan saya. Oke, pesan buat para maba. Terus terutama buat ilmu olahragaan ya, buat prodi saya sendiri. Semangat, jangan jadi laki-laki yang lemah ataupun perempuan yang lemah. Karena
kehidupan atau pembelajaran kalian baru akan dimulai saat kalian memasuki fase ini. Jadi tetap fokus, tetap semangat, jalaninnya ikhlas, dan juga nikmatin setiap prosesnya, karena nggak ada proses yang bakal mengkhianati hasil. Oke, sekian dari saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Yang terakhir nih, kira-kira kedepannya apa sih yang akan dan Teteh lakuin? Oke, start for me. Yang bakal saya lakukan ke depannya adalah saya bakal ngejar target di sisa waktu saya kuliah. Saya bakal benar-benar menikmati banget sisa waktunya. Setelah itu yang pasti banyak cita-cita yang harus dicapai, banyak kepercayaan yang harus terus dijaga, terus banyak pencapaian yang memang harus dicapai. Jadi yang pasti nextnya setelah ini, selain membangun relasi, pasti juga ada beberapa hal yang bakal dilakuin buat terus menunjang hidup, karena kehidupan juga akan dimulai setelah saya lulus kayak gitu. Jadi saya akan berhenti bergantung dengan orang tua nantinya, akan berpisah dengan orang tua. Jadi yang pasti setelah ini saya akan bekerja keras untuk diri saya sendiri. Dari saya mungkin untuk kedepannya kalau di fakultas atau di prodi ya ikut banyak kesempatan yang diberikan dosen, misalkan kayak ada asisten peneliti mungkin atau nanti asisten lab mungkin bakal di situ. Tapi kalau di luar dan kedepannya ya kayak tadi di sebelah memperbanyak relasi, karena itu yang akan menunjang ke depannya. Terus juga banyak ikut kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa meningkatkan soft skill kita, baik dari non formal maupun formalnya, mungkin misalkan dari Kemendikbud ataupun nanti yang di bawah itu. Untuk kedepannya itu saya akan lebih memperbaiki lagi yang sebelumnya tidak baik. Jadi lebih pengen jadi orang yang lebih baik lagi aja gitu. Iya, maksudnya kayak memfokuskan lagi di belajar. Kayak yang tadi Radhi bilang kan, mengejar cita-cita gitu kan. Ada Banyak cita-cita yang harus dicapai gitu. banyak cita-cita yang harus dicapai juga, membanggakan orang tua juga kan. Pokoknya jangan leha-leha lagi. Udah bukan waktunya buat kita leha-leha terus. Santai sih. Udah. Lanjut ke Teh Wanda. Baik kan, kalau buat kedepannya karena saya udah tingkat akhir juga, udah semester 5. Udah mau lulus. Iya, jadi untuk kedepannya sih saya lebih fokus ke perkuliahan, tapi tidak mengurangi rasa tanggung jawab saya di organisasi maupun di kepanitiaan kan. Kedepannya seperti itu. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari kita. Kita cukupkan di Fikes Talk di episode kali ini. Terima kasih juga buat para narasumber yang sudah menyempatkan hadir juga di sini dengan menyempatkan banyak kegiatan, tapi bisa menyempatkan hadir di sini untuk membagi ilmu, membagi pengalaman juga untuk orang-orang yang belum tahu ini. Oke, cukup sekian Fikes Talk episode kali ini. Saya Yohan Rizky pamit undur diri.